Halo kan, kembali lagi di channel ini. Kita lanjut bagian terakhir vol 6 light novel Murabito A ni Tensetsuru. Daripada kelamaan di intro, langsung aja masuk ke pembahasan. Setelah itu mereka semua kembali ke rumah masing-masing. Setelah beberapa hari, Olivia datang ke rumah Art Meteor. Di sana Olivia memberitahukan pesan dari Ratu Rosa, yaitu agar Art Meteor datang ke istana kerajaan. Singkatnya, mereka semua tiba di istana kerajaan. Di sana sudah ada anggota keluarga Elrad dan keluarga Ginny. Sementara itu, Art Meteor mendapat pujian dari Rosa karena berhasil membawa kemenangan di kubu Leville. Akan tetapi, beberapa bangsawan dan menteri kerajaan lainnya tidak setuju dengan Art Meteor. Tapi menteri yang ikut Rosa di insiden kota suci katedral, orang itu bernama Vald. Kalau di video kemarin saya panggil Valdo, biar lebih mudah. Nah, Valdo ini berusaha meyakinkan menteri-menteri lainnya untuk percaya kepada Art Meteor. Setelah upaya Valdo meyakinkan menteri lainnya, Rosa meminta Art Meteor ikut partisipasi perang jika sesuatu hal buruk terjadi pada Leville. Pasalnya, benua Asilas tidak terima setelah mengalami kekalahan telak di tempo hari. Bahkan para menteri juga meminta bantuan, tetapi bukan pada Art, melainkan pada Olivia Sensei. Olivia Sensei memberitahukan bahwa ia akan membantu jika urusan pentingnya sudah selesai. Art yang penasaran dengan urusan penting Olivia pun bertanya, "Mungkinkah bukan gara-gara kentang goreng kan?" Olivia hanya terdiam dan keringatan. Art Meteor tidak percaya bahwa Olivia meninggalkan keamanan kerajaan demi kentang goreng. Sayangnya, Olivia akhirnya memberitahukan alasan lainnya, yaitu bahwa Verda meminta bantuannya. Art yang mendengar hal itu pun harus pasrah dengan keinginan kakaknya, yaitu Olivia. Sementara itu, ajudan menteri strategi Leville memberitahukan bahwa Leville harus bertahan selama Asilas menyerang. Rencana itu mendapat tanggapan positif, tapi tidak bagi Art Meteor. Art Meteor memberitahukan bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang, dan oleh karena itu, ia memutuskan akan pergi sendiri menuju markas musuh yang berada di benua Asilas. Semua orang yang hadir sangat terkejut dengan pernyataan Art Meteor yang melawan satu skuad. Singkat cerita, Art, Irena, Ginny, dan Sylvie tiba di perbatasan. Awalnya mereka ingin menggunakan sihir teleportasi agar bisa sampai lebih cepat. Tapi semenjak insiden di kota Megatolium, kota suci, di perbatasan Asilas telah dipasang anti-sihir teleportasi. Itu semua merupakan ulah dari Lizard untuk mengantisipasi kehadiran Art Meteor. Dikarenakan tidak bisa pakai sihir teleportasi, akhirnya mereka memutuskan berjalan kaki selama kurang lebih 1 minggu. Singkatnya, mereka sampai di depan gerbang benua Asilas. Di sana, Art yang mendapat julukan Malaikat Maut Leville pun mulai senang karena di masa lalunya ia mendapat gelar sebagai Raja Iblis. Dan setelah reinkarnasi, kini Art Meteor mendapat gelar baru, yaitu Malaikat Maut. Seperti gelarnya, Art langsung menghancurkan benteng tanpa tersisa. Bahkan Sylvie tidak mendapat peran dalam hal itu. Setelah menghancurkan benteng, mereka memutuskan menginap di area tersebut. Di malam hari, Art melakukan tugasnya, yaitu menggunakan sihir pendeteksi dan membaca pola sihir yang digunakan kerajaan Asilas. Sayangnya, Irena tidak bisa tidur pun pergi ke kamar Art Meteor. Di dalam kamar, Irena mulai mengeluh dan pesimis bahwa dirinya tidak dibutuhkan di perjalanan kali ini. Sebab di mata Irena, ketika Irena ingin membantu Art Meteor dalam melawan pasukan musuh, ia tidak mendapat peran dalam melakukan hal itu. Itu sebabnya ia mulai mengeluh. Art yang tahu bahwa Irena berusaha berjalan di sampingnya sebagai orang terkuat, tapi Art mulai memberitahukan bahwa hal itu semua merupakan jalan yang salah. Art berkata, "Aku tidak butuh itu, yang kubutuhkan cuma kamu, Irena." Art mulai meyakinkan Irena bahwa Irena adalah sosok terpenting bagi Art Meteor. Sebab di versi novelnya, Irena meminta kepada Art Meteor untuk bisa menjadi teman. Tapi di versi anime sebaliknya, Art Meteor lah yang meminta kepada Irena agar bisa berteman. Kemudian setelah mendapat keyakinan dari sang ayang, Irena pun tidur di pelukan Art Meteor. Singkat cerita, mereka tiba di depan gerbang ibu kota di benua Asilas. Singkatnya, mereka tiba di kastil kerajaan Asilas setelah mengalahkan Kroco-Kroco. Di sana, mereka bertemu dengan Dread, pemimpin kerajaan Asilas. Akan tetapi, Dread yang mereka lihat saat ini adalah Elzar yang sedang menyamar. Irena dan Ginny pun sangat panik dan ketakutan melihat wajah Elzar yang belum meninggoy setelah menerima serangan telak dari Art Meteor.
Art bertanya, jadi ini ulahmu, di mana Dredd yang asli? Elzar menjawab, itu sama dengan Jessica. Ternyata Dredd sudah mokat ketika pertemuan 5 benua di kota suci. Elzar yang tahu bahwa kesempatan menang melawan Art Meteor tidak ada, ia akhirnya meminta bantuan seseorang, dan orang itu berhasil menteleport Art Meteor ke suatu tempat. Di tempat itu, Art bertemu dengan pria bertopeng misterius. Pria itu mulai berpidato dengan penuh kebanggaan, tapi Art langsung menyerang pria itu dengan 5 sihir elemen tanpa henti. Tapi sayangnya serangan Art tidak berpengaruh sama sekali. Art berkata di pikirannya, aku harus cepat kembali ke tempat Irena dan Ginny. Meskipun di sana ada Sylvie, Art masih mengkhawatirkan Irena yang merupakan target utama organisasi Lords of Ghoul. Pria itu berkata, aku tahu apa yang kamu pikirkan, Art Meteor. Kau tidak akan bisa kembali sebelum mengalahkanku. Scene berpindah pada Irena DKK. Di situ Elzar ingin menghabisi Irena dan juga Ginny, tapi ia tidak tahu bahwa ada Sylvie Marhaven, pahlawan terkuat. Sylvie yang tahu bahwa Elzar adalah ras naga kuno, itu tandanya Sylvie akan mendapatkan hiburan yang layak. Sylvie berkata, kamu ras naga kan? Itu berarti aku bisa bersenang-senang denganmu. Tak ada sedetik, Sylvie tiba-tiba menghilang layaknya seperti Goku. Sylvie tiba di hadapan Elzar dalam sekejap mata, lalu ia mengayunkan pedangnya ke arah bahu Elzar. Tapi serangan Sylvie berhasil sepenuhnya ditahan oleh Elzar menggunakan tangannya. Sebelum itu, jauh dari 2 generasi ras naga, Sylvie Marhaven menjadi sosok yang ditakuti di ras naga. Pasalnya, Sylvie telah membantai semua ras naga seorang diri, guna memperkuat ilmu untuk melawan Varvatos. Kita kembali ke zaman modern. Elzar yang terluka akibat pedang suci Demis Arcis milik Sylvie, luka tersebut tidak dapat dipulihkan. Setiap Elzar menggunakan sihir penyembuh, luka tersebut tertutup, akan tetapi terbuka kembali, dan begitu seterusnya. Di sisi lain, Irena dan Ginny merasa kagum dengan sosok Sylvie yang bertarung, akan tetapi semenjak kekalahan dari Art Meteor, Elzar berhasil diselamatkan, mungkin oleh pria bertopeng. Nah, sejak itu Elzar mulai berlatih agar bisa lebih kuat, dan hasilnya kini Elzar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Elzar yang tahu bahwa musuhnya adalah pahlawan terkuat, ia akhirnya memutuskan menggunakan semua kekuatan yang ia peroleh selama latihan. Sylvie yang tahu bahwa akan terjadi bahaya, ia menyuruh Irena dan Ginny untuk segera mencari Art Meteor. Tapi sayangnya, Elzar tidak membiarkan hal itu. Pada akhirnya Sylvie mengorbankan dirinya agar Irena dan Ginny bisa selamat. Sylvie menerima serangan telak dan membuatnya pingsan. Kemudian Ginny pun harus terluka parah di perutnya. Beruntung Irena yang sudah tidak takut lagi, ia berhasil memancing Elzar keluar istana. Di luar, Elzar malah membakar habis kota dan penduduk yang ada. Wajah Irena mulai marah dan kesal. Lalu ia teringat perkataan dari Lydia, jika tidak ada pahlawan, maka buatlah dirimu menjadi pahlawan. Irena mencoba memanggil pedang suci Val Galgulus. Pedang suci ini milik Lydia, namun saat ini milik Sylvie yang sudah disegel oleh Art Meteor. Jadi hanya Irena yang bisa mengeluarkan pedang tersebut. Akhirnya Irena berhasil. Ia langsung berubah ke mode pahlawan. Tak perlu waktu lama, Irena menuju ke arah Elzar yang berada di atas langit. Elzar sangat yakin dengan kekuatan yang ia miliki, tapi serangan Irena membuat tubuh Elzar terluka. Ia mengeluarkan banyak darah di tubuhnya. Elzar yang tidak percaya mengapa si paling beban bisa menjadi kuat, alasannya sudah pasti, kekuatan Tomodachi. Elzar yang sangat marah, ia mulai mengeluarkan pedang anak buahnya yang sempat dilawan Art Meteor, yaitu pedang tulang. Akhirnya mereka berdua mulai mengadu pedang masing-masing. Akan tetapi, Irena berhasil terluka akibat pedang milik Elzar. Namun beruntung, Irena yang sedang dalam mode pahlawan, luka sekecil apapun tidak membuatnya langsung mokat. Padahal pedang Elzar, luka sekecil apapun akan langsung mokat. Terlebih lagi, pedang suci Galgulus menyerap jiwa dan energi. Jika orang yang tidak kuat emosinya, maka ia akan mudah kehilangan kesadaran, seperti Sylvie pas acara festival. Elzar yang sudah tahu bahwa Irena tidak akan lama lagi, tapi wajahnya seketika berubah. Irena kembali bangkit setelah mendapat dukungan langsung dari sahabatnya, yaitu Ginny. Dengan kekuatan Tomodachi, apapun akan kalah dengan sendirinya. Irena bergegas menuju ke arah Elzar, meskipun tubuhnya sudah berat dan jantungnya sudah tidak normal.
Akhirnya dengan kekuatan Tomodachi, Irena berhasil mengalahkan Elzar. Seperti biasa, villain anime pada umumnya meminta kematian jika kalah berduel. Tapi Irena tidak melakukan hal itu. Justru Irena mengajak Elzar menjadi temannya. Setelah ia tahu tentang kehidupan Elzar yang hampir sama dengan Art Meteor. Akan tetapi Elzar menolak hal itu. Irena yang sudah tidak kuat lagi, tiba-tiba ia diteleportasi menuju tempat Art Meteor. Ternyata selama ini tujuan organisasi Lords of Ghoul yaitu memanfaatkan Elzar untuk membuat kekuatan dewa jahat yang ada pada diri Irena bangkit, dan setelah itu kekuatan dewa jahat masuk ke dalam kotak putih yang dipegang oleh pria misterius. Sementara itu kita kembali ke tempat Art Meteor sebelum Irena diteleportasi. Art yang sudah mengeluarkan semua jenis sihir, tapi serangan Art Meteor sepenuhnya diblok oleh pria misterius. Akhirnya Art Meteor memutuskan masuk ke mode 2, yaitu Raja Iblis. Wajah pria misterius itu mulai senang dan happy melihat sosok Raja Iblisnya kembali lagi. Sementara itu Art mulai merasa aneh kepada pria bertopeng. Setiap Art mengeluarkan sihirnya, pria itu seolah-olah tahu tentang sihir tersebut. Oleh sebab itu Art sangat yakin bahwa pria itu adalah Alvarto. Art berusaha menghancurkan topengnya dengan sihir gravitasi plus bola ledakan. Tujuannya agar Art bisa kembali ke tempat Irena, tapi Art dibuat kesusahan karena Kalmia mencoba menghentikan Art Meteor. Alhasil sihir gravitasi pun menghilang dan topengnya hancur akibat sihir ledakan. Dan sosok itu adalah Alvarto, sang mantan peraja surgawi, sang maniak perang. Sekilas tentang Alvarto, awalnya ia adalah musuh dari Varvatos, tapi semenjak kekalahan telaknya terhadap Varvatos, Alvarto memutuskan mengabdi kepadanya. Tapi jalan yang ia tempuh sangat berbeda. Ia tidak peduli apapun yang terjadi asalkan bisa bersama Varvatos. Alvarto juga tahu mengenai rencana Varvatos yang bereinkarnasi. Oleh sebab itu, Alvarto senantiasa menunggu reinkarnasi Varvatos selama 3000 tahun. Kita kembali ke topik. Alvarto yang sudah mendapat tujuannya yaitu energi dewa jahat, ia pun menghilang bersama Kalmia dan juga Irena. Sementara itu, Art diteleportasi oleh Alvarto menuju sekolah. Di sana ada Elrad dan teman-teman kelas Art. Mereka semua mulai bingung dengan munculnya Art Meteor secara tiba-tiba. Akan tetapi situasinya menjadi kacau. Kotak cahaya yang dipegang Alvarto telah menyebar ke benua Leville dan Asilas, serta membuat orang-orang menjadi monster. Art Meteor melihat teman-temannya sendiri menjadi monster. Art mencoba mengembalikan teman-temannya seperti semula, tapi kekuatan sihir Art Meteor telah disegel oleh kubus putih. Art berkata, "Baiklah, jika itu maumu Alvarto, aku akan datang ke tempatmu dengan kekuatan penuhku." Di sisi lain, Sylvie yang baru saja sadar setelah mendapat obat dari Ginny, tiba-tiba mereka bertemu dengan monster. Sylvie pun tak bisa mengeluarkan pedang sucinya. Sihirnya juga telah disegel. Alhasil, Sylvie berlari meninggalkan Ginny agar mereka berdua bisa selamat. Sedangkan Ginny, ia tiba-tiba dikirim ke tempat misterius. Sementara itu, Olivia yang sedang punya urusan dengan Verda, mereka berdua melihat penduduk kota menjadi monster. Olivia bertanya, "Apa ini ulahmu?" Verda menjawab, "Bukan, mungkin ini ulah Al. Kemarin, tawaran Al aku tolak." Olivia tidak menyangka bahwa kejadian semua ini adalah rencana Alvarto agar bisa bertarung lagi dengan Art Meteor. Tak terkecuali mereka berdua juga kehilangan sihirnya. Alhasil, Olivia membawa Verda pergi menjauh dari kota dan berharap perangkat ajaib yang akan dibuat oleh Verda bisa mengubah semuanya. Scene berpindah pada Alvarto yang berada di suatu tempat. Di sana, Lizer meminta kepada Alvarto agar segera mengubah Art Meteor menjadi monster. Tapi keinginan tersebut ditolak oleh Alvarto, karena mereka berdua sudah membuat janji di mana Lizer ingin dunia tanpa diskriminasi. Jadi sekali lagi, kembali ke zaman utopia yang sudah dibuat Varvatos pada 3000 tahun yang lalu, dengan Alvarto sebagai Raja Iblis baru saat ini. Jika tidak ada yang menurut, maka akan dibuat menjadi monster. Sedangkan janji Alvarto, ia ingin bertarung dengan kekuatan penuh melawan Raja Iblisnya, yaitu Varvatos, yang sekarang adalah Art Meteor. Oke kan, mungkin ini penutup vol 6, kita lanjut vol berikutnya, sampai jumpa, bye-bye.